Baik, kita mulai untuk proses kegiatan georeferencing. Jadi fungsi dari georeferencing itu apa? Georeferencing itu adalah kita mengambil data dari citra satelit untuk kemudian kita bisa olah di software ArcGIS maupun QGIS. Nah, untuk mengambil datanya, ini adalah yang paling mudah untuk bisa kita gunakan, salah satunya menggunakan Google Earth Pro. Ini yang paling basic dan yang paling dasar. Biasa untuk yang advance kita langsung ambil data dari citra satelit langsung. Jadi misalkan ada citra satelit dari MODIS, misalkan Landsat, ataupun juga menggunakan dari citra Sentinel misalkan. Nah, yang terbaru kita bisa menggunakan platform Google Earth Engine. Nah, Google Earth Engine itu menggunakan seperti apa? Ini kayak gini misalkan. Google Earth Engine, kemudian masuk ke kode ya. Nah, kode editor. Kemudian masukkan akunnya. Nah, dan seterusnya sehingga kita bisa masuk untuk ke Google Earth Engine. Nah, di Google Earth Engine ini lebih advance karena menggunakan kode-kode tertentu. Tetapi untuk pertama kalian saya ajari menggunakan yang Google Earth Pro. Jadi gimana cara nangkapnya? Yang pertama bisa kalian ambil dari wilayah kecamatan masing-masing yang sudah dibagi kemarin. Jadi misalkan kemarin saya contohkan daerah Rogo Jampi, maka saya akan zooming ke daerah Rogo Jampi. Nah, kurang lebih di daerah sini ya, Rogo Jampi ya. Nah, ketika sudah, ini misalkan daerah Rogo Jampi, daerah sini ya. Kemudian kita ambil untitled place mark seperti ini digunakan untuk mendigit ya, mendigit secara manual. Jadi ini misalkan kita kasih nomor 1 biar mudah. Kita kasih nomor 1, kemudian kita oke kan. Kemudian tambahkan lagi misalkan nomor 2. Jadi ini sebagai tanda saja. Kemudian kita ambil nomor 2, kita geser agak ke sini. Kemudian kita ambil lagi yang nomor 3, taruh di bawah sini. Oke, jadi ini terserah ya, mau dimanapun diletakkan, minimal harus ada 4 titik. Oke, misalkan di sini, nah ini sudah ada 4 titik. Kemudian kita kan harus mencari atau kita harus menentukan dulu tahunnya, tahun berapa yang akan kita akuisisi. Maka yang diklik adalah yang ini. Nah ini sudah ada tahunnya. Tahun 2022 bulan 3. Ini yang bulan 3 itu berarti apa? Bulan Maret. Nah ini kondisi data satelit atau foto satelit yang terekam pada bulan Maret tahun 2022 ini. Nah nanti saran saya adalah cari yang sebaran awannya paling minim, paling sedikit. Karena kalau sudah tertutup awan, ini kita nggak tahu ini bawahnya awan ini ada apa di bawahnya. Ini akan sulit. Meskipun ada teknik untuk cloud removal, nah itu sudah advance, dan untuk kalian untuk pertama kali mending cari yang tidak ada apa? Tutupan awannya. Nah, kita pilih dulu. Misalkan saya contohkan di tahun 2014 coba. Nah, kita cek dulu. Nah, ini 2014. Ini tutupan awannya minimum ya. Kan ini yang nomor 2 kita taruh sebelah sini aja. Nah, oke. Ini tahun 2014. Kemudian bagaimana cara mengambil data ini? Caranya adalah file, kemudian pilih save image. Nah, kalau sudah seperti ini ada map option. Map option ini bisa kita hilangkan semua karena kita nggak butuh ini.
Ya, semuanya kita hilangkan. Kemudian resolusinya pilih yang maksimum. Kalau sudah maksimum diklik, baru kemudian save image. Nah, save image ini kita tentukan mau di save di mana ini. Misalkan saya ambil di sini, saya bikin folder baru saja. Misalkan latihan, ambil data citra. Nah, ini ya. Kita kasih tahun berapa tadi? 2014. Nah, oke. Nah, kita minimal ambil 2 data yang berbeda, 2 tahun yang berbeda, karena kita mau lihat perbedaannya. Kalau misalkan cuma 1 tahun kan kita nggak tahu ada apa saja di situ perbedaannya. Nah, kita tunggu untuk proses saving. Nah, ini bergantung pada kecepatan internet masing-masing. Kalau yang sugih, nah berarti cepat ya. Nah, sudah, kemudian kita geser ke tahun ini tadi 2014, maka ke tahun yang paling baru, misalkan kita geser ke 2016 misalkan. Nanti kalian boleh pakai yang tahun berapapun, lebih update lebih bagus. Karena kan paling tahu ya, maksudnya apa namanya, yang perubahan terbaru itu ya pasti tahun terbaru gitu. Tapi sayangnya di sini kalau kita lihat di tahun 2020, tahun 2022 bahkan atau 2021, di sini banyak banget awannya. Sehingga akan sulit untuk kita lakukan nanti untuk ini penentuan tata guna lahannya. Karena ini untuk latihan, jadi kita pilih yang minimum awannya. Jadi apa tadi syaratnya yang pertama? Harus tutupan awan yang minimal. Nah, ini kalau misalkan tutupan awannya banyak banget kayak gini, ini bingung kita. Nah, jadi cari yang tutupan awannya minimum. Meskipun di Indonesia ini akan sulit untuk mencari yang tutupan awannya minimal. Yang sedikit bahkan tidak ada awan itu mustahil biasanya. Ya bukan mustahil sih, sulit gitu maksudnya. Karena kita kan daerahnya daerah tropis, di mana produksi awan itu ya udah pasti terjadi gitu. Nah, kita cari dulu. Nah, ini cocok ini kayaknya ya. Minimum ini tutupan awannya ya. 2017 sudah banyak banget. Nah, ini. Oke, kita pakai ini. Kemudian kita kan tadi sudah digit ini ya. Kita bisa langsung save. Kita ganti ke 2016 ya. Nah, kita save. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke ArcGIS, kemudian kita panggil datanya. Nah, di mana tadi datanya? Di mana tadi? Di picture. Oh, ini ya. 2014. Nah, ini datanya. Kita akan lakukan namanya georeferencing. Nah, ini georeferencing. Caranya nanti kalau ini belum ada, kalian klik kanan, kemudian pilih yang georeferencing. Kita masuk ke sini, kita zoom sampai ke ujung mana ini? Ujung dunia. Nah, klik yang ini, add control point. Kita klik sampai ada tanda muncul seperti ini. Kemudian kita klik kiri, klik kanan, input XY. Nah, ini adalah XY, itu adalah koordinat. Koordinatnya didapat dari mana? Didapat dari Google Earth ini. Ya. Tadi yang nomor 1 kita cek. Kita lihat di sini ada latitude, longitude. Latitude ini adalah yang Y. Kita kopikan, kita Ctrl C. Kemudian kita masukkan di sini.
Kita masukkan di sini yang Y, yang minus itu yang Y. Ingat, latitude yang Y. Kemudian perhatikan ini ada titik. Titik itu kita ganti koma. Untuk beberapa komputer yang settingan komanya adalah sudah koma. Tapi kalau settingannya menggunakan titik itu adalah koma, maka nggak usah diubah. Ya. Kemudian ganti yang X. Yang X itu yang longitude. Ingat derajatnya nggak usah diambil, cukup yang angkanya saja. Kemudian kita kopikan, kita ganti ke koma, kemudian klik OK. Nah, ini yang nomor berapa tadi? Nomor 1. Kita lanjut ke yang nomor 2 dengan cara yang sama. Nah, kita ambil yang sini, kemudian input XY, ambil yang nomor 2. Kita ganti, kemudian masuk yang bawahnya dengan cara yang sama semuanya. Kita ganti yang sini, kemudian kita OK. Nah, kalau hilang berarti ada masalah biasanya. Biasanya masalahnya di mana? Masalahnya kadang ada di pada apa? Pada titik koma biasanya ya. Nah, ini kita lihat yang nomor 3 sekarang ya. Yang nomor 3. Kita ambil yang tadi yang abu-abu. Yang nomor 3. Properties. Kita ambil yang latitude. Ganti. Kemudian yang longitude. Jadi kalian nggak usah bingung antara latitude longitude. Latitude itu yang latitude yang Y. Longitude yang X. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya sebetulnya di sini. Nah, ini ada 1, 2, 3. Nah, yang terakhir yang nomor 4. Oke, yang nomor 4. Yang ini ya. Kita pindah ke yang nomor 4. Oke, sudah. Kalau sudah, berarti yang keempat-empatnya sudah terdigit semua ya. Langkah selanjutnya adalah masuk ke georeferencing, kemudian update data georeferencing. Sekali lagi, di update data georeferencingnya. Kalau sudah, nah ini sudah berhasil, berarti ini sudah bisa diolah. Contoh, misalkan kita mau mengambil, misalkan kita mau add data. Tadi yang kita udah kelola adalah peta yang ada di Kecamatan Rogo Jambi. Maka ketika kita ubah, kita masukkan. Nah, ini sudah masuk di sini. Nah, ini ada kelihatan bahwa mengambil datanya, mengambil data citranya itu apa? Kurang ke bawah. Ya. Sehingga nanti kalian pada saat mengambil data, ini dipastikan bahwa posisi datanya ini, data citranya, itu sudah tercover dengan data ini. Bisa dipahami? Nah, sampai di sini dulu untuk kegiatan georeferencing. Nanti yang tahun 2016, misalkan kita panggil datanya yang 2016,
Oke. Dengan cara yang sama, kalian melakukan digitasi dengan cara yang tadi. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Nah, nanti kalian digit mulai nomor 1, 2, 3, 4, kemudian masukkan peta yang sudah dikelola sebelumnya. Kemudian kalian cek apakah data dari citra satelitnya tadi, misalkan yang ini, yang sudah berhasil didigitasi. Nah ini sudah masuk semua belum? Nah gitu. Kemudian nanti kalau sudah, kita akan potong. Nah ini pemotongnya. Jadi kita akan bekerja sesuai dengan daerah kecamatan masing-masing. Sehingga data citra satelitnya ini harus masuk semuanya secara keseluruhan. Nah itu jadi tadi sudah kita belajar tentang bagaimana cara mengambil data dari Google Earth Pro, kemudian bagaimana cara mendigitasinya, dan bagaimana cara melihat kesesuaian antara data yang kita ambil dengan lokasi studinya. Minggu depan kita lanjutkan untuk bagaimana caranya membuat tata guna lahan. Misalkan begini, jadi kan kita ingin tahu ini ada apa saja. Oh misalkan ini sawah, misalkan ini perumahan gitu ya. Nah, misalkan ini sawah, ini perumahan, nanti kita akan digit satu persatu ini. Jadi kita tahu perkembangan dari misalkan, oh ini ternyata ada rumah yang bertambah untuk di lahan pertanian misalkan. Sehingga kita tahu perubahan lahan pertanian itu sudah sejauh mana dan luasannya berapa bisa kita hitung semua. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Thank you.